Hai Dreamers, kembali lagi nih di Dream Job, hanya di e-channel. Gimana nih Dreamers, udah siap belum kita bahas pekerjaan impian kamu? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu profesi yang banyak digandrungi anak muda, yaitu musisi. Siapa nih Dreamers yang tertarik untuk menjadi musisi? Nah, ini saat yang sangat tepat untuk mendengarkan Kak Cakra membagikan awal kisahnya menjadi seorang musisi. Halo Dreamer, gue Cakra Barani, profesi gue sebagai musisi. Awal mulanya di musik itu pada saat gue masih kelas 6 SD. Jadi waktu itu di depan sekolahan kan ada lapangan dan sering diadakan lah di situ festival-festival off air. Dan di situ melihat band-band main itu kayaknya hati gue kayak seneng gitu ngedengar dentuman-dentuman musiknya. Nah di situ awalnya kayaknya musik itu bagian dari gue. Dan awalnya main musik itu gue bukan sebagai gitaris, tapi gue jadi drummer di sebuah band metal, band punk, masuk festival, mainin progressive rock, dan pada saat kelas 2 SMP akhirnya gua memutuskan untuk lebih fokus di musik dengan memasuki sekolah musik ternama di kota saya waktu itu. Memilih untuk menjadi pemain gitar di saat SMP kelas 2 karena kalau drummer itu gue merasa setiap main cuman kepala gue doang yang kelihatan. Nah, tapi gue mikir kayaknya lebih seru nih kalau jadi gitaris. Karena kalau gitaris kita bisa action di depan dong. Nah gitu. Akhirnya gue fokus di gitar, gue belajar dan sampai saat ini gue jadi gitaris. Oh, jadi karena Kak Cakra suka action di panggung, makanya dia jadi gitaris. Oke deh, kita lanjut yuk dengerin pendapat Kak Cakra mengenai sosok musisi profesional menurut dia dan apa saja sih yang dilakukan oleh seorang musisi profesional. Musisi profesional menurut saya adalah musisi yang bisa menyesuaikan lingkungan dimanapun dia berada. Bukan cuma mengandalkan idealismenya dia sebagai musisi yang mempunyai karakter, mempunyai kualitas, tapi bagaimana dia bekerja sama dengan orang, bekerja sama dengan komunikasi yang baik, bagaimana menjaga attitude, menjaga kedisiplinan. Nah, ketika seorang musisi sudah memenuhi syarat-syarat yang seperti itu, nah bisa dikatakan musisi itu sudah menjadi profesional. Ya kalau yang dilakukan musisi profesional itu sebelum kita melakukan proyek itu banyak hal ya di belakang panggung. Jadi ada briefing pertama dengan tim-tim proyek, terus kita melakukan latihan. Itu latihannya bisa berkala, bisa sampai berapa kali. Tapi memang kalau untuk musisi profesional biasanya mereka melakukan itu secara rutin dan bisa bekerja sama dengan tim-tim di luar dari musik itu sendiri yang bisa mendukung proyek ini berhasil sampai ke tujuannya. Ya, alasannya kenapa gue jadi musisi, karena pertama tuh karena jiwa gue memang di musik. Gue juga sangat menyayangi seni dan
Eh, tentunya gue sangat sulit bangun pagi, gue nggak bisa kerja kantoran, gue biasanya kerja di luar dari teks, di luar dari aturan tertulis. Jadi gue tuh sangat enjoy di musik, makanya gue memilih untuk menjadi musisi. Wah, unik juga ya alasan Kak Cakra untuk menjadi musisi sebagai profesinya. Kira-kira Dreamers ada juga gak nih yang sama kayak Kak Cakra? Lantas gimana sih sebenarnya perkembangan musik di Indonesia? Ya, menurut saya perkembangan musisi di tanah air itu sebenarnya semakin maju ya, semakin kesini semakin maju, dan semakin banyak warna musik yang beragam di sini. Dan saya melihat juga musisi-musisi di sini itu sudah banyak yang melakukan tour di Eropa, bahkan sampai di Amerika. Kira-kira Dreamers tahu gak gimana alur dalam membuat sebuah lagu? Kalau belum, coba yuk kita simak penjelasan dari Kak Cakra. Ya, jadi proses sebuah band yang akan mengeluarkan album itu memang sebenarnya sangat kompleks. Karena saya juga merasakannya di band saya, Kudeta. Ketika kita membuat lagu, itu kita ngumpul dulu, eh, melihat isu yang ada, brainstorming, dan kemudian kita tulis dalam sebuah lirik, dan kita pelan-pelan melakukan jamming session bersama teman-teman band yang lain. Dan di situ sangat seru, dan kita bisa melakukan eksperimen yang tidak ada batas. Di situ proses kreatif benar-benar ditantang, bagaimana menghasilkan sebuah karya yang akan bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Jadi untuk melakukan proses, dan kita melakukan yang namanya penulisan lirik dan jamming session. Nah, ketika kita sudah menemukan benang merah dari lagu itu, setelah itu kita melakukan workshop. Dan workshopnya itu biasanya kita memilih tempat, studio atau villa, di mana kita di situ bisa di karantina, biar lebih fokus untuk menyelesaikan semua lagu yang ada di album. Nah, biasanya kita turunkan ini tim kita di situ untuk melakukan perekaman mentah, musik produser atau musik director untuk mengarahkan part-part dari aransemen musik yang kita bikin selama workshop. Nah, setelah itu rampung, kita udah rekaman, kita udah record secara kotor. Nah, itulah nanti yang kita bawa. Setelah tahap itu selesai, kita masuk di studio rekaman untuk melakukan rekaman tracking satu persatu, baik itu drum, gitar, bass, vokal, semua instrumen sudah komplit. Nah, baru kita melakukan lagi yang namanya mixing mastering. Nah, mixing masteringnya ini biasanya kita bisa memilih lagi orang yang kita percayakan untuk mixing mastering dan mengemas musik kita itu seperti apa hasilnya dan bagaimana nuansa yang ada di musik kita itu. Contohnya Kudeta melakukannya di USA, The Machine Producer. Itu kita nggak tanggung-tanggung ya, kita langsung kirim filenya di Amerika untuk melakukan mixing mastering, seperti itu. Setiap musisi tentunya memiliki karakter bermusiknya masing-masing. Tapi kalau Kak Cakra sendiri, gimana sih karakter bermusiknya? Oke, karakter saya dalam bermusik dan berkarya itu lebih ke musik rock dan metal. Dan mungkin karena latar belakang saya waktu masih sekolah suka dengerin musik-musik era 80, 90.
Jadi di situ sampai hari ini masih membentuk karakter saya dalam bermusik. Zaman yang semakin canggih, modernisasi di mana-mana, semua yang semakin serba digital tentunya akan berdampak pula pada pola hidup kita. Nah, apakah musik juga terpengaruh dengan era digital? Kalau ada, kira-kira gimana ya dampaknya? Oke, jadi perubahan di era digital ini sebenarnya sangat membantu kita sebagai musisi ya tentunya untuk banyak mendapatkan referensi mulai dari efek-efek gitar, instrumen, atau bahkan musik-musik yang sebelumnya itu nggak terdistribusi di Indonesia. Dengan adanya digital ini, kita bisa langsung searching dan mendengarkan lagu-lagu yang nggak pernah tereksplor. Dan selain itu, kita juga dipermudah dalam mempromosikan dan mendistribusi lagu-lagu kita tanpa harus mempunyai label atau pihak ketiga untuk mendistribusikan karya kita. Seperti saya mengeluarkan karya saya sendiri lewat YouTube saya sendiri, lewat YouTube channel saya, mau itu ada review-review alat baru, ada mau memperkenalkan sesi latihan dari lagu terbaru saya, atau bahkan saya lagi live perform, itu sangat bagus di masa sekarang. Kalau zaman dulu kan itu bisa kita dapat kalau kita nonton TV. Dan yang masuk di TV itu band yang benar-benar sudah terseleksi secara ketat. Tapi kalau sekarang siapapun dan dimanapun kalian bisa mendistribusikan karya kalian. Ya jadi intinya digital ini sangat mempermudah dan sangat menunjang kita sebagai musisi untuk memperkenalkan karya-karya kita dimanapun di seluruh dunia. Sebagai seorang musisi, pastinya kita punya panutan tersendiri dalam menghasilkan karya. Kalau Kak Cakra, siapa nih panutan bermusiknya? Yang menginfluence gue menjadi musisi itu adalah sosok musisi rock di era 80-90, yaitu Guns N' Roses, Metallica, bahkan ada yang lebih tua lagi, lihat. Kita harus bisa menekan ego kita sebagai musisi ketika kita memproduksi sebuah karya. Karena ketika kita udah masuk di dunia industri musik dan masuk di major label, biasanya itu 50-50 antara idealisme kita dan permintaan pasar. Kira-kira Kak Cakra punya momen yang paling berkesan nggak ya selama menjadi seorang musisi? Ya, jadi kesan yang sangat penting dalam karir musik saya waktu saya ngeband bersama The Finalists. Kami cuma bertiga, tapi kami waktu itu banyak melakukan perlombaan secara baik itu regional atau nasional. Tidak sedikit yang kita ikutin waktu itu dan kita bisa berhasil keluar sebagai pemenang. Banyak band-band bagus pada masa itu yang kita lihat sangat keren, sangat kreatif. Tapi alhamdulillah di band ini saya selalu mendapatkan banyak meraih penghargaan dan menang sebagai juara satu.
Bahkan waktu di Cardinal Award, itu kita bisa lolos sebagai juara satu dari 1.400 band di seluruh Indonesia. Dan jurinya pada saat itu Ahmad Dhani, John Paul Ivan, ada Ian Antono, dan banyak musisi. Ada 5 dewan juri waktu itu. Oke, pada momen itu gue bisa katakan sebagai momen tolak ukur gue menjadi musisi profesional. Keren banget ya Kak Cakra. Oke deh, sekarang kita tanya ke Kak Cakra, seberapa besar sih peluang karir sebagai musisi profesional? Karena Dreamers di rumah juga pada pengen nih Kak untuk jadi musisi, tapi belum tahu nih gimana sih peluangnya. Dan apa saja tantangan menjadi musisi di era sekarang ini? Serta tahap awal untuk menjadi seorang musisi. Ya kalau menurut gua di jalur musik itu masih banyak peluang dan sangat memungkinkan untuk seorang musisi bisa sukses dan bisa hidup di musik. Karena sekarang zaman digital bisa saja kita melakukan hal yang sangat banyak di musik itu. Jadi selain bermain musik, kita juga bisa menjadi produser musik, kita bisa menjadi content creator, dan bahkan kita bisa membuat musik scoring untuk film. Jadi apakah musik bisa menjamin untuk masa depan? Ya itu sangat menjamin dan sangat banyak peluangnya. Di balik peluang itu, tantangannya banyak musisi-musisi baru, banyak yang talenta-talenta baru bermunculan, dan cara untuk kalian bisa tetap eksis dan bertahan yaitu dengan memperbanyak referensi, eksplorasi, bisa memperbanyak link juga ke teman-teman, ke manapun. Jadi kalian jangan batasin idealisme kalian cuman hanya di musik tertentu, tapi semua. Ya jadi buat kalian yang pengen belajar musik dan memperdalam musik, kalian bisa melalui cara otodidak ataupun secara formal, yaitu dengan memasuki sekolah-sekolah musik, les privat ataupun workshop-workshop dimanapun kalian berada. Dan sekarang juga kalian bisa mendapatkan banyak ilmu lewat YouTube. Jadi di era sekarang ini kalian bisa dipermudah dengan berbagai macam digital yang kalian bisa akses dimanapun kalian berada. Ya, impian saya ingin karya saya menjadi legenda, karya saya, band saya dikenang sepanjang masa oleh penikmat musik tanah air. Terus impian yang pengen saya capai dalam waktu dekat ini, saya pengen kolaborasi dengan musisi-musisi idola saya. Esa Rani, Ian Antono, Ahmad Dhani, Slang, pokoknya semua musisi-musisi idola saya. Suatu hari saya pengen bekerja sama dalam suatu proyek. Oke, jadi buat dreamer yang ada di rumah, buat kalian yang pengen memilih profesi sebagai musisi dan memilih jalan hidupnya di musik, jangan ragu-ragu karena banyak sekali peluang yang bertebaran di luar sana. Oke, gue Cakrabarani. Jangan lupa nonton
Dream Job hanya di e-channel.